Ya pemirsa, kita kembali ke sidang vonis. Terdakwa 3 orang anggota TNI Angkatan Laut di Pengadilan Militer 028 saat ini. Berikut ini. KZU, selanjutnya terdakwa 2 setuju. 32, bahwa benar. Kemudian terdakwa 2 meminta rekening nomor BCA saksi 17, selanjutnya terdakwa 2 mengirim transfer melalui M-Banking sejumlah 40 juta rupiah kepada saksi 17 dan kemudian saksi 17 mentransfer uang tersebut kepada saudara Rohman sejumlah 33 juta. Sisanya 7 juta dengan rincian 2 juta sebagai bonus untuk saksi 17 dan yang 5 juta untuk bayar utang kepada saksi 17. 33, bahwa benar setelah Honda Brio warna oranye B Nopol B2696 KZU datang dibawa oleh saudara Rohman. Terdakwa 2 selanjutnya bertanya, STNK-nya ada di mana? Saudara Rohman bertanya, menjawab, masih diurus 2 hari beres. Terdakwa 2 menjawab, oke, nggak apa-apa, bisa diatur itu. Selanjutnya, setelah transaksi selesai, para terdakwa meninggalkan lokasi di mana terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa Honda Brio warna oranye, sedangkan terdakwa 1 membawa mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Digambar bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, sekira pukul 22.30, saksi 1, Saudara Agam Muhammad Nasruddin, anak almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, pemilik rental, mengecek ke GPS yang berada di dalam mobil yang dirental. Dengan hasil 2 GPS dalam keadaan mati di daerah Pandeglang, sekitar PT Sinarmas, sehingga tersisa 1 GPS yang masih aktif. Dan posisi itu berada di daerah Malimping, Pandeglang. Dengan keras, saya anggota. 41, bahwa benar terdakwa 2 berteriak kepada terdakwa 3, si, itu senjata di tas, si. Mendengar teriakan terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 langsung mengambil senjata milik terdakwa di dalam tas terdakwa 2 dan langsung menodongkan pistol tersebut ke arah jendela sambil ke sebelah kanan sambil berteriak, woi mundur, mundur, mundur semua, mundur, apa saya tembak kamu, mundur. 42, bahwa benar melihat terdakwa 3 memegang senjata pistol, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman berkata, tenang Pak, di sini ada warung, kita ngobrol baik-baik. Selanjutnya tiba-tiba mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikendarai terdakwa 1 datang dan berhenti di samping mobil almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. Langsung mengundurkan mobilnya ke arah kerumunan hingga menabrak saksi 3 dan saksi mengalami luka di bagian pergelangan. Selanjutnya mobil Honda Brio pergi dan disusul mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikendarai terdakwa meninggalkan tempat. 43, bahwa benar setelah para terdakwa pergi, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim berdiskusi untuk mencari cara untuk mengambil Honda Brio yang dirental saksi 18 tersebut, dan hasilnya diskusi bahwa tim mencari kantor polisi terdekat untuk meminta pengawalan karena saat itu para terdakwa membawa senjata. 44, bahwa benar selanjutnya saksi 1 dan saudara Ilyas Abdurrahman sampai di Polsek Cinangka, namun di Polsek Cinangka tidak bisa memberikan pendampingan dan mengira saudara Ilyas Abdurrahman dan serta saksi 1 adalah dari leasing. 45, bahwa benar karena saudara tidak mendapat pengawalan dari polisi, selanjutnya saksi 1 meminta bantuan melalui grup WhatsApp ARMI, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, dengan berkata, Mayday, mobil saya GPS 2 putus, tinggal 1 yang aktif dengan posisi mobil di Anyer. Setelah itu beberapa anggota grup respon sehingga dari ARMI terdapat 3 tim siap membantu dengan posisi menunggu di gerbang tol Cikupa, Balaraja dan Cikande. 46, bahwa benar pada sekitar pukul 03 WIB saat mobil berhenti di lampu merah Cilegon, terdakwa 3 diperintahkan oleh terdakwa 2 untuk pindah ke Daihatsu Sigra warna hitam dengan alasan terdakwa 3 dan terdakwa 1 akan masuk dinas pagi karena terdakwa 2 akan membawa mobil Honda Brio oranye ke Ciyang sana. 47, bahwa benar setelah terdakwa 3 keluar dari mobil, terdakwa 2 mengambil senjatanya dari tas dan mengkongkang senjata, kemudian mengunci dengan posisi siap tembak dengan tujuan untuk menjaga diri, takut ada ancaman seperti saat pertama kali dihadang dan dicegat beberapa orang di pertigaan Saketi, Pandeglang. Setelah senjata tersebut terdakwa kokang, terdakwa 2 meletakkan senjata tersebut di pinggang belakang terdakwa 2 untuk berjaga-jaga apabila orang yang menghadang terdakwa 2 datang lagi. Setelah lampu merah berubah menjadi hijau, terdakwa 2 mengemudi Honda Brio dan masuk ke arah jalan tol Cilegon, arah balik ke Jakarta, diikuti oleh terdakwa 1. 48, bahwa benar pada saat perjalanan indikator BBM mobil Brio menyala sehingga sekira pukul 03.30 terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengajak berhenti di area untuk mengisi BBM. Kemudian setelah 20 menit para terdakwa sampai di area KM45, para terdakwa langsung mengisi BBM kedua kendaraan tersebut. 49, bahwa benar setelah saksi 1 melihat GPS pada mobil Brio
yang dikendari terdakwa 2 berhenti di rest area 45 Tol Merak Tangerang. Selanjutnya almarhum Saudara Ilyas dan tim menuju ke sana dan sekitar pukul 04.00 Saudara almarhum dan tim sampai di rest area 45. Kemudian almarhum Saudara Ilyas dan tim berhenti di pinggir pintu rest area sambil menunggu tim ARMI dari Cikande. 50 bahwa benar sekitar pukul 04.00 setelah selesai mengisi BBM, para terdakwa menuju toko Indomaret tak jauh dari SPBU dan memarkirkan mobil Honda Brio di parkiran Indomaret, tepatnya di sebelah ujung sebelah kanan ujung parkiran Indomaret. Setelah kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke Indomaret. 51 bahwa benar selanjutnya mobil Sigra warna hitam yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 3 parkir di parkiran Indomaret, tepatnya di sebelah kiri ujung parkiran Indomaret. Kemudian sebelum terdakwa 2 masuk ke dalam Indomaret, terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1, "Tut, saya ke toilet dulu." Terdakwa 3 pun ikut turun dari mobil Daihatsu Sigra langsung ke arah Indomaret. 52 bahwa benar saat di dalam Indomaret, terdakwa 2 bertanya kepada pegawai Indomaret, saksi 11, "Pak, ada toilet enggak?" Saksi 11 menjawab, "Toilet ada di dekat Alfamart, Pak." Terdakwa 2 menjawab, "Terima kasih." 53 bahwa benar terdakwa 2 dan terdakwa 3 keluar dari Indomaret. Selanjutnya terdakwa 3 langsung ke toilet, akan tetapi sebelum terdakwa 2 ke toilet, terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 yang sedang berada dalam mobil Sigra warna hitam sambil mengeluarkan senjata pistol yang berada di pinggang belakang. Kemudian senjata tersebut dititipkan kepada terdakwa 1 sambil berkata, "Tut, senjata taruh di sana, hati-hati, senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci." 54 bahwa benar sebelum pergi, terdakwa 2 berkata, "Apabila terjadi sesuatu, tembak saja." Selanjutnya saat itu terdakwa 1 merokok di dalam mobil Daihatsu Sigra dengan keadaan kaca jendela terbuka full turun ke bawah, sedangkan terdakwa 2 dan terdakwa 3 ke toilet. Bahwa benar setelah almarhum Saudara Ilyas dan tim sampai dan bertemu dengan tim ARMI yang menggunakan Toyota Avanza warna putih, Saudara almarhum Ilyas Abdurrahman dan tim mencari keberadaan para terdakwa dan melihat kalau mobil Honda Brio terparkir di depan Indomaret. Melihat Honda Brio tersebut, tim Saudara almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mendekati serta menghadang mobil Honda Brio agar tidak bisa kabur. 56 bahwa benar pada saat saksi 3 dan saksi 6 melihat Daihatsu Sigra warna hitam. Selanjutnya saksi 3 mendekati terdakwa 1, akan tetapi saat itu terdakwa saksi 3 dan saksi 6 melihat terdakwa sedang memegang senjata dan saat itu terdakwa 1 menodongkan senjata yang dipegang kepada saksi 6 dan saksi 3. Akhirnya saksi 6 kabur sambil berkata, "Nih ada yang membawa senjata." Kemudian saksi 2 memvideokan kejadian tersebut sehingga terdakwa 1 menurunkan senjatanya. 57 bahwa benar pada saat di samping Indomaret, Saudara Ramli dan orang-orang dari tim saksi melihat terdakwa 2 sehingga terdakwa 2 dipegang dan dikerumuni oleh Saudara Agus Sabzi, saksi 7, saksi 8 dan Saudara Ramli dan beberapa orang dari tim saksi 1. Kemudian saksi 2 kemudian terdakwa 2 berteriak, "Saya anggota, saya angkatan laut," akan tetapi tidak dipedulikan. 56 bahwa benar terdakwa 2 dipiting oleh saksi 7, saksi 8 dan saksi Ramli dan beberapa orang dari tim saksi 1 menuju ujung mobil Toyota Avanza warna putih. Saat terdakwa dipiting, saksi 3 memukul terdakwa 2 dengan cara mengepal ke arah pelipis kanan terdakwa 2. Melihat kondisi terdakwa 2 terancam tersebut, terdakwa 1 menembakkan senjata api yang dipegang sebanyak 2 kali dari mobil Daihatsu Sigra warna hitam ke arah atas. Warna hitam dengan amunisi yang terdakwa bon berjumlah 10 butir. Dan senjata pegangan terdakwa terus memiliki surat izin senjata nomor SISP /354 Romawi 12 2024 tanggal 4 Desember 2024. 74 bahwa benar pada saat terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area 45, terdakwa 1 melakukan penembakan 5 kali, yaitu pertama dan kedua masih di dalam mobil menembak ke arah kerumunan, ke atas kerumunan sekitar 160 derajat. Tembakan ketiga, terdakwa 1 menembak ke arah Saudara Robi yang sedang memegangi terdakwa 2 dengan jarak 2 meter. Dengan tujuan, terdakwa 1 hanya ingin melumpuhkan Saudara Romli. Tembakan keempat, terdakwa 1 menembak ke arah almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dengan jarak 1 meter dengan tangan lurus 190 derajat, di mana saat itu terdakwa berbalik badan saling berhadapan dengan almarhum Saudara Ilyas.
Tembakan kelima, terdakwa menembak ke atas dengan sudut 180 derajat untuk menghalau massa. 75. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa 1. Atas perintah terdakwa 2. Apabila terjadi sesuatu tembak saja mengakibatkan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman meninggal dunia kena 1 tembakan pada bagian dada dan saudara Ramli mengalami luka tembak di bagian dada samping kanan. 76. Bahwa benar berdasarkan visum et repertum almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dari RSUD Abdul Rahman RSUD Balaraja nomor 01 KED 4 /1 /25 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Berti Adiati SPF berkesimpulan ditemukan luka tembak masuk kepada dada dan lengan bawah kiri. Ditemukan pula luka lecet pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul dan luka tembak masuk pada dada menembus jantung dan hati dengan anak peluru bersarang pada punggung. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri menembus dan bersarang pada otot. Ditemukan pendarahan pada kandung jantung, rongga dada kanan, rongga perut, kemudian penyebab kematian akibat luka tembak pada dada yang menembus jantung dan hati hingga menyebabkan pendarahan. 77. Bahwa benar hasil visum et repertum saudara Romli dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tanggal 20 Januari 2025 ditandai oleh Dr. Arya Yudhistira berkesimpulan ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada lengan kanan sisi luar dan 1 luka tembak luar pada lengan atas kanan sisi dalam serta 1 luka tembak masuk pada dada samping kanan. Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan dapat diproyeksikan luka-luka tersebut berasal dari 1 tembakan senjata api yang mengenai lengan atas kanan sisi luar menembus dan keluar di lengan atas kanan sisi dalam berlanjut ke dada samping kanan berakhir di jaringan bawah kulit area punggung bawah sisi kiri setinggi tulang belakang bagian punggung ruas ketiga dengan perkiraan arah tembakan berasal dari samping kanan ke belakang kiri berbentuk sudut datang sekitar 60 derajat dari permukaan tubuh dengan perkiraan jarak tembak lebih dari 60 cm. Tembakan senjata api tersebut telah menyebabkan luka sesuai deskripsi di atas yang disertai patah berkeping tulang iga kanan ke depan robeknya sekat rongga dada kanan, rusaknya sebagian jaringan hati bagian belakang, robeknya ginjal kanan dan patahnya tonjolan tulang belakang bagian punggung pertama dan kedua serta shock pendarahan. Luka-luka tersebut menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban. 78. Bahwa benar para terdakwa membeli mobil tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga di bawah standar, di bawah pasaran, dan melakukan penembakan yang mengakibatkan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari RSUD Balaraja nomor 012 IPJR RUSD BLJ Romawi 1 2025 tanggal 2 Januari 2025 dan saudara Ramli mengalami luka berat. 79. Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa tersebut Komisaris Polisi Arif Nazaruddin Yusuf SH SIK MH saksi 14 melaporkan para terdakwa kepada Puspomal sebagaimana laporan polisi nomor LP 01 Romawi 2 18 Romawi 1 2025 IDIK tanggal 3 Januari 2025 guna proses hukum lebih lanjut. 80. Bahwa benar saksi 17, saksi 18, saksi saudara Rahman dan saudara Iim Hilmi telah ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resort Kota Tangerang. Dan mobil jenis Honda Brio warna merah warna orange Nopol B2696 KZO telah disita sebagai barang bukti dan disimpan di kantor Polres Kota Tangerang. Dengan proses perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi 17 dan saksi 18. Sebagaimana laporan dari saudara saksi 1 81 bahwa benar para terdakwa di persidangan mohon maaf kepada saksi 1 dan saksi 2. Namun permohonan maaf para terdakwa tidak diterima oleh saksi 1 dan saksi 2 dengan alasan apabila permohonan maaf diterima dikhawatirkan akan menjadi hal yang meringankan bagi para terdakwa. 82 bahwa benar atas perbuatan tersebut para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. 83. Bahwa benar selama berdinas para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin. 87. Bahwa benar terdakwa 2 dan terdakwa 3 memiliki kualifikasi kemampuan sabotase bawah air dan penjinak bahan peledak.
Menimbang oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi antara dakwaan subsidiaritas dengan kumulatif, yaitu ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan kedua pasal 480 ke-1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menimbang selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan ke-1 yang didakwakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2. Oleh karena disusun secara subsidiar, maka dakwaan primer terlebih dahulu dipertimbangkan. Menimbang tindak pidana yang dakwaan auditor militer dalam dakwaan 1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengandung unsur sebagai berikut. Unsur 1 barang siapa, unsur kedua dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, unsur ketiga merampas nyawa orang lain, unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa, majelis mengumumkan pendapat sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, pengertian dalam KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu yang seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Dalam hal ini semua orang yang warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9. Termasuk pula anggota Angkatan Perang TNI, dalam hal ini para terdakwa. Menimbang berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan para terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa 1 menjadi prajurit TNI melalui pendidik mata PK Angkatan 36 gelombang kedua tahun 2016, lulus dilantik dengan pangkat Kelasi dan ditugaskan di Lanal Tanjung Balai Asahan sebagai Jurubah Patkamal 1151. Kemudian tahun 2020 terdakwa dimutasi di KRI Bontang 907 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat KLK NRP 121903. 2. Bahwa benar terdakwa 2 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidik maba PK Angkatan 38 gelombang 1 tahun 2018 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan 2, ditugaskan di KRI TBT 516 Satpipko Armada 2. Kemudian setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2021 terdakwa mengikuti pendidikan Kopaska Angkatan 44. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Satkopaska Ko Armada 1. Sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sersan 1 Ba NRP 125549 jabatan anggota Den 1 Satkopaska Armada 1. 3. Bahwa benar yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa 1 oleh auditor militer adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama Bambang Apri Atmojo, menjabat sebagai Juru Skoci 1 KRI Bontang 907 Kesatuan Satpam Armada 1 dan masih berdinas hingga sekarang dengan pangkat KL Abah. Hal ini dikuatkan dengan keputusan dengan Kepra dari Dan Satpam Armada 1. 4. Bahwa benar diajukan di persidangan sebagai terdakwa 2 oleh auditor militer seorang prajurit TNI AL bernama Akbar Adri, penjabat anggota Den 1 Satkopaska. Masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Sersan 1 Bah. Hal ini dikuatkan dengan Kepra dari Dan Satkopaska. 5. Bahwa benar oleh karena pada waktu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan perbuatan yang didakwani masing-masing terdakwa 1 dan terdakwa 2 masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AL, maka dengan kapasitas status tersebut, para terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang RI nomor RI 31 tahun 97 tentang peradilan militer, bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana oleh prajurit menurut pasal 40 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 97, bahwa peradilan militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana pada para terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. 6. Bahwa benar oleh karena para terdakwa dalam hal ini terdakwa 1 dan terdakwa 2 masih berdinas aktif sebagai anggota TNI di depan persidangan, para terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh majelis hakim, auditor militer dengan jawaban dan penasihat hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Selain itu, para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit. Hal ini berarti para terdakwa sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian, para terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2, sehingga dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, majelis hakim mengumpulkan pendapat sebagai berikut. Menimbang untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan primer sebagaimana disyaratkan oleh pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut. 1. Antara timbul niat dengan pelaksanaan perbuatan, terdapat cukup waktu bagi para terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dari niat menghilangkan nyawa korban. 2. Dalam rangkaian perbuatan para terdakwa terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan. 3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja dan untuk melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban. Menimbang berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar setelah adanya penghadangan yang dilakukan oleh tim saksi 1 di pertigaan Jalan Seketi Pandeglang, pada saat terdakwa 2 berhenti di lampu merah Cilegon, terdakwa 2 mengambil senjatanya dari tas dan mengkokang senjatanya, kemudian menguncinya dengan posisi siap tembak dengan tujuan untuk menjaga diri takut ada ancaman seperti saat pertama kali dihadang.